Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Oke kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan kali ini, kesempatan cerita buku. Kita akan melanjutkan ke buku berikutnya. Itu saya coba akan menceritakan bukunya Ali Saryati, yaitu Tokoh Revolusi Iran, yang kemudian berjudul Membangun Masa Depan Islam. Itu sebuah pesan untuk para intelektual Muslim. Jadi kawan-kawan, Ali Saryati ini merupakan seorang ahli pikir dan penulis yang paling produktif dan kontroversial dari bangsa Iran dalam abad yang ke-20 ini kawan-kawan. Meskipun karir umumnya di Iran itu hanya berlangsung sekitar 10 tahun sedikit, yaitu sejak 1964 ketika ia kembali ke Iran dari Prancis sampai 1977 dan ketika ia kemudian meninggalkan Iran lagi. Jadi kawan-kawan, Ali Saryati ini mempunyai pengaruh paling besar dibandingkan dengan semua pemikir dalam generasi bangsa Iran masa kini. Jadi kawan-kawan, membangun masa depan Islam, pesan untuk para intelektual Muslim ini merupakan suatu kumpulan kumpulan kuliah yang diberikan oleh Ali Saryati. Itu sekitar pada tahun 1970-an. Yaitu yang berkaitan dengan definisi seorang intelektual, peranannya dalam masyarakat, dan tanggung jawabnya terhadap sesama manusia. Jadi menurut Ali Saryati, sekarang kaum cerdik pandai telah mengambil peranan yang dimainkan oleh para nabi di masa lampau. Jadi kaum cerdik pandai itu hari ini harus mengambil peran yang kemudian dimainkan oleh para nabi di masa lampau dan merupakan kekuatan yang paling penting dalam setiap masyarakat untuk memberi arah dan panduan dalam perkembangan masyarakat. Jadi cerdik pandai ini sebagai penerus perjuangan nabi di masa lampau, tidak luput itu kemudian di masyarakat menjadi ibarat peta untuk masyarakat, yaitu memberi arah dan panduan. Jadi Ali Saryati ini membedakan dua cerdik pandai itu dalam dua kelompok. Yang pertama itu kaum intelektual dan yang kedua yaitu pemikir-pemikir yang tercerahkan. Jadi pemikir-pemikir yang tercerahkan ini yang sering dikenal dengan identitasnya Ali, yaitu Rausan Fikr. Itu orang-orang yang tercerahkan atau pemikir-pemikir yang tercerahkan. Jadi kalau kaum intelektual itu hanya memanfaatkan pengetahuan teoritis dan praktis, yaitu hanya di wilayah memanfaatkan pengetahuan teoris dan praktis, yaitu kaum intelektual. Sedangkan pemikir-pemikir yang tercerahkan ini kawan-kawan itu memainkan peran sebagai nabi-nabi sosial. Karena apa? Adanya rasa ada tanggung jawab sosial. Jadi yang membedakan kaum intelektual dan pemikir-pemikir yang tercerahkan itu di wilayah rasa tanggung jawab sosial. Kalau kaum intelektual tidak memiliki tanggung jawab sosial karena hanya sebatas memanfaatkan pengetahuan teoritis dan praktis mereka saja. Sedangkan pemikir-pemikir yang tercerahkan memainkan peran sebagai nabi-nabi sosial. Karena apa? Rasa tanggung jawab sosial kawan-kawan. Jadi Ali Saryati ini kemudian dalam bukunya ini memberikan pesan-pesan kepada kaum intelektual Muslim. Jadi kaum Muslim sekarang ini membutuhkan sebuah kebangkitan kembali Islam yang digerakkan oleh para pemikir Muslim yang tercerahkan kawan-kawan. Yaitu dari mana? Dari buku ini kemudian beliau Ali Saryati memulai pembahasan dari mana kita mesti mulai. Jadi para pemikir Muslim yang tercerahkan ini karena bentuknya pesan, maka
dia coba mengarahkan kerangka berpikir dari mana kita harus mulai. Ya, kira-kira dari mana kita harus mulai kira-kira. Jadi dalam bagian pertama, jadi ada empat pembahasan atau 4 subbab yang ingin Ali Saryati lakukan, yaitu yang pertama, apa yang harus dilakukan. Yang pertama berawal dari mana kita mesti mulai, itu membicarakan tentang ciri-ciri para pemikir semacam itu. Yang kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan, yaitu berisi 2 bagian yang berbeda. Yang satu bersifat teoritis dan satu bersifat praktis. Jadi dalam bagian pertama ini kawan-kawan, Ali Saryati mengemukakan alasan-alasan mengapa suatu kebangkitan kembali Islam sangat perlu. Jadi bagian kedua, apa yang harus dilakukan dalam sebab yang kedua, yaitu menawarkan suatu program praktis untuk memprakarsai gerakan kebangkitan kembali Islam. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah rencana tindakan bagi Husainiyah Irsyad, yaitu lembaga keagamaan dan pendidikan yang dibantunya untuk berdiri pada tahun 1967. Sekitar 1967. Itu satu lembaga yang kemudian didirikan oleh Ali. Yang mana nanti dalam bukunya Ali Saryati ini di bab 4 nanti dia akan kemudian menceritakan bagaimana apa saja pembahasan dalam lembaga-lembaga Husainiyah Irsyad itu tadi. Jadi kawan-kawan, masuk ke bab yang ketiga itu tentang bagaimana kaum intelektual, yaitu sebuah pesan untuk para pemikir tercerahkan, yaitu sebuah telaah atas surah Ar-Rum. Jadi bab pertama tadi, subbab yang pertama dia tadi bercerita bagaimana dari mana kita harus mulai. Kemudian yang kedua, subbab yang kedua apa yang harus dilakukan, dan subbab yang ketiga pesan untuk para pemikir tercerahkan, yaitu bentuk sebuah telaah dari surah Ar-Rum. Jadi surah Ar-Rum ini yaitu bangsa Romawi, sebuah pesan untuk para pemikir yang tercerahkan ini. Jadi mengetengahkan suatu studi kasus tentang kekuatan Islam dan cara yang diambil agar dapat mengalahkan para adik kuasa masa itu. Yaitu apa? Yaitu kekaisaran Sanania, yaitu di Persia, dan Bizantium di Romawi. Karena studi-studi ini begitu bagus melukiskan pertimbangan-pertimbangan teoritis Saryati, maka Ali Saryati kemudian menceritakan bagian pertama apa yang harus dilakukan tanpa logis untuk mengaturnya demikian. Jadi masuk kedua, apa yang harus dilakukan ditempatkan sebagai bab penutup dari kumpulan, yaitu berkaitan dengan isu-isu teoritis yang dikemukakan oleh Ali Saryati dalam perkuliahan. Jadi buku ini merupakan bagian dari perkuliahannya. Jadi kawan-kawan, pada bagian pertama, yaitu dari mana kita mesti mulai. Jadi kawan-kawan harus kemudian menempatkan posisi tadi di antara kawan-kawan ini harus di wilayah kaum intelektual atau pemikir-pemikir yang tercerahkan. Tadi sudah coba replay kembali apa yang kemudian menjadi pembeda antara kaum intelektual dan kaum-kaum yang tercerahkan. Jadi dari mana kita mesti mulai? Yaitu Ali Saryati mengungkapkan bahwasanya ada beberapa yang harus dilakukan oleh
kaum-kaum tercerahkan. Jadi pertama yang harus dilakukan untuk kaum-kaum tercerahkan, yang pertama itu kawan-kawan harus menyaring dan menyuling sumber-sumber daya masyarakat kita khususnya, dan mengubah penyebab kebobrokan dan kemandekan menjadi kekuatan atau gerakan. Jadi apa yang harus kita dilakukan di awal adalah kaum-kaum intelektual, kaum-kaum yang tercerahkan, mohon maaf, itu harus menjadi jembatan, ya, harus membuat satu jembatan antara dirinya dengan masyarakat. Jangan kemudian dengan bangunan-bangunan megah menjadi pembatas antara kaum-kaum yang tercerahkan ini dengan masyarakat. Jadi kawan-kawan, yang pertama itu Ali Saryati kemudian memesan dari mana harus kita mulai, yaitu pertama kita kemudian menyaring dan menyuling, ya kan, sumber-sumber daya manusia kita. Jadi apa yang ada dalam masyarakat kita saring dan menyuling kembali, ya kan, sumber-sumber daya masyarakat kita. Masyarakat kita punya kemampuan seperti apa, dan kemudian kita mengubah hal-hal yang menjadi kebobrokan dan kemandekan, ya, jadi menjadi sebuah kekuatan atau gerakan. Jadi hal pertama yang kemudian harus kita mulai, itu kita harus kemudian melihat masyarakat kita, sumber daya masyarakat kita seperti apa, dan kita rubah, ya, kita rubah menjadi kekuatan atau gerakan. Dari sebuah kebobrokan dan kemandekan menjadi sebuah kekuatan gerakan. Itu yang pertama, kawan-kawan. Kemudian yang kedua, Ali kemudian berpesan atau para intelektual untuk memulai dari yang kedua itu mengubah konflik antar kelas dan sosial yang ada menjadi suatu kesadaran akan tanggung jawab sosial. Jadi kaum-kaum tercerahkan ini harus mulai dari mengubah konflik antar kelas dan sosial menjadi suatu kesadaran akan tanggung jawab sosialnya. Yaitu apa? Dengan cara pemanfaatan kekuatan kesenian, menulis, dan berbicara, serta kemungkinan-kemungkinan lain yang kawan-kawan pakai. Jadi yang pertama berbicara tentang bagaimana sumber daya manusia kita rubah dari kemandekan, kebobrokan menjadi sebuah kekuatan dan gerakan. Yang kemudian yang kedua, kita coba mengubah konflik antar kelas dan sosial menjadi sebuah tanggung jawab, sebuah kesadaran akan tanggung jawab sosial. Yang kemudian yang ketiga itu kaum-kaum yang tercerahkan ini menjembatani kesenjangan yang semakin lebar antara pulau yang dihuni oleh orang yang tercerahkan dengan pantai rakyat kebanyakan. Dengan apa? Dengan menjalin hubungan kekeluargaan dan pemahaman di atas mereka. Dan dengan demikian menempatkan agama yang datang untuk membangkitkan dan melahirkan gerakan. Untuk apa intinya? Untuk kepentingan rakyat. Lagi-lagi untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Rakyat di atas segalanya, kepentingan. Jadi kawan-kawan, dari hal yang harus kita mulai untuk para intelektual, yaitu menjembatani sebuah kesenjangan antara orang yang tercerahkan dengan rakyat kebanyakan. Jadi kaum-kaum tercerahkan ini harus mampu menjembatani, membuat satu jembatan antara kaum intelektual, ya kan, atau orang-orang yang tercerahkan dengan rakyat kebanyakan. Kira-kira gitu. Untuk lagi-lagi untuk kepentingan rakyat. Itu yang harus dimulai. Dan yang keempat, yaitu yang harus dimulai oleh kaum intelektual, yaitu mencegah agar senjata agama tidak jatuh kepada mereka yang tidak patut memilikinya. Dan
mencegah juga agar para pengguna agama yang tidak patut memilikinya ini itu memanfaatkan agama untuk tujuan-tujuan pribadi. Yang mana yang dengan cara itu memperoleh energi yang diperlukan untuk menggerakkan rakyat. Jadi kaum-kaum intelektual yang tercerahkan itu memulai dari mencegah agar senjata agama tidak jatuh kepada mereka yang tidak patut memilikinya, dan yang tujuannya adalah memanfaatkan agama untuk tujuan pribadi. Yang dengan cara itu mungkin orang yang kemudian memanfaatkan agama untuk tujuan-tujuan pribadi ini mampu memperoleh energi yang diperlukan untuk menggerakkan rakyat. Jadi rakyat digerakkan dengan dalil agama yang mana tidak sepatutnya dia miliki yang untuk kepentingan pribadi. Sehingga harus dimulai untuk kaum intelektual yang tercerahkan ini untuk harus mencegah itu. Kira-kira begitu kawan-kawan. Kemudian yang kelima, mengusahakan suatu kebangkitan kembali agama yang dengan kembali kepada agama yang hidup, dinamis, kuat dan adil. Jadi kaum-kaum tercerahkan memulai dirinya mengusahakan suatu kebangkitan kembali agama yang apa? Agama yang hidup, dinamis, kuat dan adil. Dan kemudian melumpuhkan agen-agen reaksioner dalam masyarakat, sekaligus menyelamatkan rakyat dari unsur-unsur yang digunakan untuk membius mereka ini. Dengan apa? Melancarkan gerakan kebangkitan kembali. Unsur-unsur yang sedianya akan diselewengkan untuk membius ini dapat digunakan untuk menghidupkan kembali, memberi kesadaran dan memerangi ketakuyulan. Jadi lebih jauh lagi kawan-kawan, kembali dan bersandar pada budaya asli masyarakat akan memungkinkan kebangkitan dan kelahiran kembali kemerdekaan budaya dalam menghadapi serangan budaya barat kawan-kawan. Jadi langkah awal yang harus dimulai yang kelima itu mengusahakan suatu kebangkitan kembali agama yang hidup, dinamis, kuat dan adil. Maka kaum tercerahkan harus mampu mengusahakan itu terjadi. Kemudian yang berikut kawan-kawan, pesan atau langkah yang harus dimulai yang terakhir ini adalah menghilangkan semangat peniruan dan kepatuhan yang merupakan ciri agama biasa. Dan menggantinya dengan apa kawan? Menggantinya dengan semangat pemikiran bebas. Atau diistilahkan dalam Islam yaitu istihad atau istihad. Jadi dari satu semangat peniruan dan kepatuhan, menggantinya dengan semangat pemikiran bebas yang kritis, revolusioner dan agresif. Semua ini kawan-kawan dapat dicapai melalui gerakan pembaruan agama yang akan menyaring dan menyuling cadangan energi yang sangat besar di dalam masyarakat, dan akan mencerahkan zaman itu serta membangunkan generasi masa kini. Karena alasan itulah kawan-kawan Ali Saryati sebagai seorang guru yang menyelami penderitaan dan pengalaman pahit rakyat dan sejarahnya berharap bahwa orang yang tercerahkan akan berhasil mencapai kesadaran diri yang progresif. Karena apa kawan-kawan? Karena sementara rakyat kita membutuhkan kesadaran diri. Jadi kaum intelektual kita yang tercerahkan membutuhkan iman. Kalau misalnya rakyat ini membutuhkan kesadaran diri, kaum intelektual harus membutuhkan iman. Atau kaum intelektual yang tercerahkan membutuhkan iman. Jadi itu langkah awal yang kemudian dimiliki. Langkah awal yang harus dimiliki kawan-kawan. Dari mana kita mesti mulai tadi? Itu ada 6 tadi. Itu kawan-kawan harus kemudian mampu mengetahui sumber daya masyarakatnya itu dirubah dari satu kebobrokan dan kemanekan menjadi kekuatan dan gerakan. Kemudian yang kedua itu mengubah konflik antar kelas dan sosial itu menjadi suatu kesadaran
akan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga, menjembatani antara kaum intelektual tercerahkan dengan masyarakat dengan tujuan apa? Kepentingan rakyat itu sendiri. Kemudian yang keempat, mencegah agar senjata agama tidak jatuh kepada orang yang salah, agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kemudian kelima itu mengusahakan agar terbangkitnya kembali agama yang hidup, dinamis, kuat dan adil, kawan-kawan. Dan yang keenam, yang terakhir itu menghilangkan spirit atau semangat peniruan dan kepatuhan, menggantinya dengan semangat pemikiran bebas yang kritis. Bebas saja tidak cukup, tapi bebas yang kritis, kemudian revolusioner, serta agresif. Sehingga orang yang tercerahkan akan berhasil mencapai kesadaran diri yang progresif. Karena sementara rakyat kita membutuhkan kesadaran diri, sedangkan kaum intelektual kita yang tercerahkan membutuhkan iman, kawan-kawan. Itu sebab yang pertama, kira-kira kawan-kawan, terkait dengan dari mana kita mesti mulai. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh para intelektual kira-kira. Jadi sebab yang kedua ini, Alisa Riyati menceritakan atau kemudian menyampaikan ada setidaknya 8 pesan atau tujuan apa yang harus dilakukan. Yang pertama itu, orang-orang beragama dan yang bersemangat bebas dari masyarakat harus bersatu. Yang harus dilakukan itu orang-orang beragama dan masyarakat yang bersemangat bebas harus bersatu. Itu kira-kira. Jadi harus ada pembangkitan dan pengarahan yang orang-orang kepada siapa Islam yang dibawa Muhammad yang mendatangkan keselamatan. Kira-kira itu. Jadi orang-orang beragama dan masyarakat ini harus bersatu. Kira-kira. Jadi apa yang harus dilakukan, bagaimana menyatukan orang-orang yang beragama dan masyarakat yang semangat bebas tadi. Kemudian kedua, rakyat kemudian harus diselamatkan dari 2 perangkap tipuan. Itu ada 2 panggung khususnya yang telah ditempatkan untuk mengganggu. Jadi ada masyarakat ini yang harus dilakukan oleh kaum-kaum tercerahkan. Ini yang pertama tadi, yaitu orang-orang beragama dan masyarakat harus bersatu. Kemudian yang kedua, rakyat harus diselamatkan dari 2 perangkap tipuan yang telah ditempatkan untuk mengganggu masyarakat oleh tangan-tangan yang sama. Jadi 2 tipuan ini dilakukan oleh orang yang sama, oleh orang yang berbeda dengan satu perintah yang sama. Jadi rakyat harus diselamatkan sehingga rakyat ini tidak akan jatuh atas nama agama ke dalam apa? Ke dalam kebodohan, ketahayulan atau tradisi-tradisi yang emosional, abstrak, merusak atau tak berguna. Sehingga agama yang penuh kejujuran, kewaspadaan, gerakan dan kejayaan tidak akan menjadi sarana bagi pihak-pihak yang ingin menipu, memperbodoh dan meremehkan rakyat. Jadi rakyat harus diselamatkan sehingga generasi muda kita dan kaum intelektual kita tidak akan tersesat melihat realitas-realitas yang berat sebelah dan lari dari agama. Dan dalam proses pelarian ini jatuh ke dalam perangkap para pemburu yang telah terpukau oleh dunia barat. Dan para peniru yang bagaikan monyet-monyet yang menurut Ali itu jatuh ke dalam jaring yang rumit dari para penjajah budaya dan perangkap mesin propaganda, kawan-kawan. Jadi perangkap mesin yang dibuat oleh kekuatan-kekuatan dunia yang
yang berkuasa. Sehingga apa kawan-kawan? Sehingga kira-kira mereka tidak akan terdorong untuk menuju kehampaan atau kesia-siaan. Jadi menuju sebuah kesia-siaan, kehilangan kemampuan untuk mereka membedakan, memilih dan melawan, kehilangan keaslian manusiawi dan budaya mereka kawan-kawan. Jadi menjadi masyarakat yang tanpa identitas, yang patuh dan menerima apa saja produk-produk luar yang kemudian ditawarkan mereka. Sehingga pertanyaan apa yang harus dilakukan ini, yaitu rakyat harus diselamatkan dari dua perangkap. Yang pertama, kaum intelektual, ya intelektualan dan agama gadungan. Kira-kira begitu bahasa Ali Syariati dalam bukunya ini. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat, apalagi generasi muda, terperangkap dalam hal-hal seperti itu. Yang kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan, yaitu jadi dunia barat ini telah menafsirkan dan meluluskan berbagai hal kepada kita dengan cara yang sesuai dengan pemikirannya dan seperti yang diinginkan untuk kita pikirkan. Jadi hal-hal seperti penafsiran yang dibuat oleh barat itu kemudian terjadi, sehingga kemudian kita harus memahami apa identitas kita. Jadi yang harus dilakukan adalah kemudian kita mengenali atau menafsirkan kembali dengan pemikiran-pemikiran bebas atau istihad tadi secara kritis tentang identitas kita, sehingga kita tidak lupa akan identitas kita, yang mana hari ini kita ditafsirkan atas pemikiran-pemikiran yang dibuat oleh keinginan mereka, hingga kita nantinya terperangkap dalam dimensi pemikiran barat. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Sartre, kita harus kemudian menemukan kembali keberanian untuk tidak memuntahkan gagasan-gagasan dan pengalaman-pengalaman Eropa di negeri kita sendiri. Sehingga apa? Kita punya gagasan-gagasan sendiri. Tidak perlu kemudian kita memakai kembali, sehingga kita harus punya keberanian kembali untuk apa? Untuk menggunakan identitas kita atau gagasan-gagasan kita sendiri. Kemudian yang keempat, Ali Syariat, apa yang harus dilakukan, yaitu kita harus kembali kepada diri sendiri. Bukan berarti kita harus menolak masa kini atau membelakangi masa depan, yang mana anggap itu secara fanatik menolak segala hal yang baru dan dengan gelisah berpaling ke masa lampau. Justru maksud Ali Syariati ini adalah kita harus kembali kepada diri kita sendiri yang manusiawi, berbudaya dan berkeyakinan. Jadi kawan-kawan, semboyan ini tidak menyarankan suatu gerakan reaksioner yang mana bertentangan dengan apa yang dikira oleh para intelektual gadungan itu, kawan-kawan. Bahwa kembali kepada diri kita sendiri bukan merupakan suatu gerakan kebangkitan yang dangkal dan bersifat imitasi dari tradisi-tradisi, adat istiadat, dan ritus-ritus tempat. Jadi itu bukanlah pemuntahan masa lampau, kawan-kawan, melainkan suatu gerakan progresif untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari keterasingan diri. Jadi kawan-kawan, melalui penghapusan hal-hal asing dalam kondisi manusiawi kita dan dalam esensi budaya dan spiritual kita, itu adalah gerakan untuk menemukan kebenaran yang hilang dan nilai-nilai yang terampas. Jadi sebuah gerakan untuk menemukan kebenaran yang hilang dari diri kita dan nilai-nilai yang sudah terampas. Jadi seruan untuk berpijak pada akar-akar kita sendiri. Itu adalah gerakan untuk apa, kawan-kawan? Untuk mencegah pembicaraan dengan menggunakan lidah orang lain dan melangkah dengan kaki orang lain, kira-kira begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan yang berikut, yang kelima, itu kita harus kemudian
menyaring sumber-sumber spiritual dan budaya yang sangat banyak yang telah terkubur dan bahkan dilupakan di bawah lapisan sejarah yang gelap. Sumber-sumber yang telah digagal dimanfaatkan oleh para pewarisnya karena apa? Karena tidak adanya kemampuan. Akibatnya apa kawan-kawan? Akibatnya kita menyaksikan bahwa di puncak harta karun yang sangat banyak dan tak habis-habisnya ini, yang tiada taranya dalam sejarah umat manusia, para pewarisnya hidup kelaparan, miskin, hampa, dan sangat membutuhkan orang-orang asing. Jadi kawan-kawan, pesan apa yang harus dilakukan untuk kaum intelektual, yaitu yang keenam, itu kita kemudian harus memerangi ketahayulan ilmiah dan intelektual dan menantang kepercayaan dan tradisi-tradisi yang anti kemanusiaan dan anti Islam, yang kemudian yang telah meracuni dan melumpuhkan semangat dan pemikiran masyarakat, kawan-kawan. Jadi pesan kemudian apa yang harus dilakukan yang berikut, yaitu kita harus memerangi berbagai skema, rencana, dan proses yang tujuannya adalah untuk mendorong kejatuhan moral dalam masyarakat kita, terutama di kalangan generasi muda dan kaum intelektual kita. Sehingga apa kawan-kawan? Sehingga mereka kehilangan bukan hanya kekuatan mereka, tetapi bahkan kesempatan untuk berpikir, mencapai komitmen manusiawi dan tanggung jawab. Pada gilirannya nanti, iman, ideologi, kesadaran diri, dan nilai kemanusiaan mereka seluruhnya tersedot ke dalam paya-paya kehancuran. Jadi pertempuran ini dapat dimenangkan dengan jalan apa? Dengan jalan menciptakan suatu aliran pemikiran yang tajam, meluaskan jangkauan kesadaran, membahas masalah-masalah intelektual dan tanggung jawab sosial, dan dengan demikian kawan-kawan memaksa rakyat untuk memikirkan tentang status mereka dan membuat generasi muda mendapatkan landasan-landasan yang kuat dan unsur-unsur ideologis yang mengandung arah, kawan-kawan. Pesan yang berikut, yang ke-8, yaitu kita harus memahami secara tepat dunia, peradaban modern, kebudayaan barat, para penguasa kolonial, dan hubungan yang nyata atau yang tersembunyi antara dunia timur dan dunia barat. Terutama kita harus memahami tujuan-tujuan yang khas Islam sebagai agama, sebagai kebudayaan, sebagai sejarah yang mempengaruhi sebagai besar masyarakat manusia. Kita harus membahas semua persoalan intelektual, aliran-aliran pemikiran, dan ideologi-ideologi yang merupakan kecenderungan-kecenderungan yang berjaya di dunia. Ideologi-ideologi yang entah kita sukai atau tidak telah mempengaruhi pemikiran dan perasaan kita, dan terutama pemikiran dan perasaan kaum intelektual. Jadi pendeknya kawan-kawan, kita harus menangkap seluruh permasalahan yang membentuk zaman kita, dan dengan sendirinya kita menyinggung nasib, keyakinan, dan kebudayaan dan kehidupan kita, entah itu secara positif maupun secara negatif, kawan-kawan. Jadi pesan yang terakhir ini untuk apa yang harus dilakukan, yaitu kita harus kembali memulai kebangkitan kembali Islam, yaitu kelahiran kembali Islam, semangat pembangkit dan revolusioner, jelas, murni, manusiawi, dengan keyakinannya yang memberi kemuliaan dan melahirkan tanggung jawab, kawan-kawan. Islam yang orisinal memberikan pandangan yang logis, realistis, dan sosial, dan memproyeksikan cita-cita yang manusiawi juga, kawan-kawan. Itu kawan-kawan apa yang harus dilakukan dalam kaum-kaum yang tercerahkan ini. Jadi kawan-kawan, masuk ke subbab yang ketiga, yaitu pesan untuk para pemikir tercerahkan. Jadi dalam pesan untuk para pemikir cerahkan sebuah telah Al-Quran surat Ar-Rum ini luar biasa sekali penafsirannya Ali Syariati, di mana Ali Syariati
menempatkan dirinya, ya kan? Dalam arti bukan mengklaim bahwa dia seorang ahli tafsir Al-Quran yang menguasai isinya, melainkan untuk mengemukakan sebuah contoh dan bukti yang menunjang keyakinan yang bisa dipercaya bahwa Al-Quran itu tetap hidup. Jadi mungkin makanya beliau coba tafsirkan sebuah telaah Quran surat Ar-Rum ini, yaitu surah yang ke-30 dalam Al-Quran. Kira-kira begitu kan kawan. Jadi kawan-kawan, dalam surah Rum ini terkait dengan posisi surah yang ke-30 ini, sesungguhnya kawan-kawan sangat pantas untuk diwahyukan pada saat sekarang ini bagi orang-orang muslim. Kenapa kawan-kawan? Karena dengan sangat tepat ia mencerminkan keadaan masa kini. Lebih jauh lagi kawan-kawan, surah Rum ini merupakan suatu pesan luar biasa yang memberi dorongan dan apa kawan-kawan, dan hidup kepada semua individu masa kini yang bertanggung jawab, terutama orang muslim yang tercerahkan. Yang mana kawan, yang penuh dengan semangat dan gigih berjuang untuk apa kawan? Untuk membawa pengetahuan dan kesadaran kepada anggota masyarakat mereka yang menderita, tanpa kemudian mengenal putus asa dan meskipun mendapat banyak tantangan. Nah, ini muslim yang tercerahkan, orang-orang yang tercerahkan perlu kemudian hadir, dan orang-orang muslim yang bertanggung jawab tetap teguh dalam usaha untuk memerangi penindasan. Jadi kawan-kawan, seperti yang disampaikan tadi, menegaskan kenyataan bahwa Al-Quran tetap hidup sementara hal-hal lain berubah. Misalnya, sebagian makhluk mati sementara sebagian lainnya dilahirkan. Selain itu, penderitaan, kebutuhan, pemikiran, dan nasib manusia dalam masyarakat pun terus-menerus berubah. Sekalipun demikian kawan-kawan, Al-Quran, firman Allah tetap tak berubah sepanjang terjadinya berbagai pembaruan dan evolusi. Jadi Al-Quran ini kemudian dapat diterapkan di segala tempat dan waktu tanpa kemudian memandang warna politik, budaya, dan golongan sosial. Jadi Al-Quran ini akan menuntun kepada kebebasan untuk setiap individu yang sadar. Akhirnya apa kawan-kawan? Jadi akhirnya kawan-kawan, Ar-Rum ini kemudian membawa satu dimensi pengetahuan yang kemudian bisa kita jadikan sebuah pesan yang mampu membuat sebuah dorongan dan hidup kepada semua individu masa kini yang bertanggung jawab. Yang mana surah Ar-Rum ini sebuah kejadian antara timur dan barat, yaitu kejadian Persia dan Romawi. Dan hari ini Ali Saryati coba menafsirkan itu dalam konteks hari ini, sehingga pesan untuk para pemikir tercerahkan ini mampu menghadapi dunia hari ini, yang mana melihat kejadian refleksi dari surah Ar-Rum yang itu kejadian Persia dan Romawi, sehingga kawan-kawan mampu menerima pesan itu. Jadi bab 3 ini akan menceritakan itu. Kemudian yang bab 4 kawan, sebuah rencana praktis Husainiyah Irsad ini, yaitu sebuah lembaga kawan-kawan yang didirikan tujuannya untuk apa? Memberi panduan kepada intelektual berdasarkan aliran pemikiran, pandangan, dan kebijaksanaan Imam Husain yang berdasarkan pemahaman akan zaman, masyarakat, Islam, dan ajaran-ajaran masa kini. Kira-kira begitu. Jadi ada beberapa program-program lembaga ini, dari riset, pendidikan, propaganda, dan unit-unit organisasi logistik. Ada pusat buku, perpustakaan keliling, percetakan, publikasi, terbitan, terjemahan, ibadah keagamaan, dan haji. Nah, ini program-program dalam Husainiyah Irsad, kira-kira gitu.
Jadi pada intinya pada bab 4 ini akan menceritakan informasi-informasi atau program-program dalam Husainiyah Irsyad. Kira-kira itu kawan-kawan terkait dengan pesan-pesan dari Ali Saryati untuk intelektual muslim, lebih umumnya kepada intelektual yang tercerahkan atau kaum-kaum yang tercerahkan atau rason fikr. Jadi itu kawan-kawan cerita buku pada kesempatan kali ini, bukunya Ali Saryati, membangun masa depan Islam, sebuah bentuk pesan untuk para intelektual muslim. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kemudian merekomendasikan kawan-kawan untuk membaca lebih detail apa yang kemudian Ali Saryati sampaikan dalam bukunya ini. Mungkin itu saja. Ada masukan, kritik dan saran bisa kemudian di kolom komentar, atau mau merekomendasikan buku apa yang kemudian harus saya ceritakan, insya Allah akan saya ceritakan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Itu saja. Billahi fissabil haq fastabil khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.